Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel belajar komputer kali ini akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Di tutorial sebelumnya kita sudah memberikan tutorial tentang Microsoft Word ya, bagaimana cara mengatur halaman ya dengan melalui menu page setup, kemudian mengatur margin, mengatur kertas, mengatur orientasi kertas ya. Nah, di tutorial kali ini kita akan coba untuk memulai pengetikannya. Ini saya tidak mengetik secara langsung, tapi sudah ada ketikan di sini. Langkah selanjutnya ketika kita sudah mengetik adalah melakukan perapian ya, atau merapikan hasil ketikan yang kita lakukan. Ini sebagai contoh, misalkan sudah ada ketikan seperti ini hasil ketikan yang sudah saya lakukan. Dan di sini akan saya atur untuk perapian atau merapikan hasil ketikan tersebut. Sebagai contoh, misalkan di sini ada judul ya, ada judulnya adalah channel belajar komputer. Nah, biasanya ketika kita mengetik di sini untuk judul ini kita letakkan di bagian tengah. Nah, untuk meletakkan judul ini di bagian tengah, kita bisa blok terlebih dahulu untuk judulnya. Kemudian kita menuju menu home ya, menu home, kemudian di bagian sini ini ada icon untuk melakukan perataan teks ya, ada just TV center, kemudian ada right, ada left ya. Di sini bisa kita klik pada bagian center ya, pada bagian center, sehingga ketika diklik pada bagian center, judul tersebut atau teks judul tersebut akan berada di tengah. Kemudian kita juga bisa mengatur jenis huruf, ukuran huruf, dan tipe huruf ya, atau efek dari hurufnya. Misalkan untuk jenis huruf saya gunakan Arial ya. Ini kita bisa klik pada bagian ini, klik di sini ya. Kemudian akan muncul huruf-huruf yang bisa kita pilih jenisnya seperti apa. Bisa Times New Roman atau bisa Arial atau yang lain ya. Misalkan saya pakai Arial. Ini jenis hurufnya Arial. Kemudian saya gunakan ukuran hurufnya untuk memperbesar atau memperkecil ukuran di sini ya. Di sini bisa kita klik, ada yang memperkecil, ini A yang besar untuk memperbesar, atau bisa langsung dari sini. Klik tanda panah ke bawah, arahkan ke ukuran yang kita inginkan, misalkan 14. Kemudian kita beri efek tebal. Nah, untuk beri efek tebal kita bisa klik pada bagian B ya. Pada bagian B kita pilih sehingga efeknya menjadi tebal seperti ini. Ini bisa dilihat bagian judulnya sudah rata tengah, hurufnya Arial, ukurannya 14 dan tebal. Kemudian kita bergeser ke bawah di sini di paragraf atau di teks selanjutnya. Ini bisa dilihat di teks selanjutnya pada bagian kiri itu rata, kemudian pada bagian kanan juga belum rata ya. Kemudian kita arahkan pada teks pertama dulu, misalkan diarahkan untuk menjorok ya. Kita bisa klik pada bagian depan belajar untuk kursornya, kemudian di atas ada indentation, kita bisa klik atau geser ya. Klik dan geser nih sehingga posisinya seperti ini untuk indentasinya ya. Klik kemudian geser sehingga bisa menjorok ke dalam. Kemudian di bagian selanjutnya kita bisa meratakan paragrafnya terlebih dahulu ya. Misalnya kita blok semua paragrafnya, biar kelihatan rata kiri dan rata kanan, sehingga di bagian margin kiri rata, kanan juga rata. Kita pilih pada Just TV atau rata kanan kiri. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah bagian kanan rata, bagian kiri juga rata ya. Pilihnya Just TV ya pada pemformatan paragrafnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk memberikan, misalkan di sini ada kalimat apa saja yang bisa kamu pelajari di sini. Ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, tutorial, aplikasi, dan solusi and troubleshooting. Misalkan di bagian ini kita mau memberikan huruf ya, misalkan 1 Microsoft Word, 2 Microsoft Excel, 3 Microsoft PowerPoint, dan seterusnya. Kita bisa blok terlebih dahulu bagian ini.
kemudian kita mengarah ke icon atas, ini ada numbering. Kita klik pada numbering, klik saja di sini numbering ya, sehingga tampilannya bisa memunculkan nomor ya, nomor 1 Microsoft Word, nomor 2 Microsoft Excel dan seterusnya. Itu untuk memberikan numbering atau penomoran pada bagian tertentu. Kemudian bisa dilihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk selanjutnya misalkan kita akan melakukan pengaturan spasi dan line spasi ya. Kita blok dulu ini. Jadi biasanya kalau dalam pembuatan laporan atau skripsi ada aturan spasinya berapa, line spasinya berapa. Kita blok dulu ya, blok dulu di sini, kemudian klik kanan pilih paragraf. Ya, muncul seperti ini. Ini ada pada bagian spacing ya. Kita isikan before 0, kemudian afternya 6. Pada bagian line spacing kita bisa pilih 1,5. Ya, biasanya seperti ini. Untuk laporan atau mungkin skripsi atau tugas akhir dan sebagainya. After 6 dan line spacingnya 1,5, sehingga hasilnya bisa dilihat sedikit berubah ya, dan bisa kelihatan sangat rapi. Ini bisa kita lihat hasilnya sudah rapi seperti ini ya. Itu saja untuk tutorial dari channel belajar komputer, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang belajar tentang pengoperasian Microsoft Word ya. Terima kasih sudah menonton channel belajar komputer, dan jangan lupa mohon dukungannya, like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda.